Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Semoga kita semua berada di kondisi yang sehat dan semangat hari ini ya. Selamat datang di kelas bertumbuh kita hari ini dengan judul untuk optimalkan tumbuh kembang anak dengan secure attachment. Nah, senang banget kita hari ini bisa berkumpul secara online gitu ya untuk belajar di kelas kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai mungkin karena tak kenal maka kata saya izin memperkenalkan sedikit ya tentang bertumbuh teman-teman. Oke. Baik, jadi bertemu sendiri adalah sebetulnya layanan platform psikologi yang berpraktik secara online sejak ini ya. Ada beberapa layanan kami, yakni pertama ada konseling, baik untuk konseling individu atau sendiri, ada konseling pasangan, atau ada konseling juga untuk teman-teman yang berencana untuk menikah gitu ya, dengan konseling pranikah. Kemudian ada juga asesmen untuk berbagai macam kebutuhan dan juga psikoterapi. Nah, di Bertumbuh sendiri ada 25 psikolog gitu ya. Ada yang bidangnya lebih ke klinis anak dan remaja seperti Kanisa gitu ya. Atau ada juga dari klinis dewasa, ada ke pendidikan, atau ada juga yang lebih ke bidang industri dan organisasi. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut, boleh banget ya cek di website kami di bertumbuh.id atau bisa kontak juga ke CP kami di nomor berikut ya. Oke, sebelum kita mulai mungkin izin memperkenalkan sedikit tentang rules kita gitu ya di kegiatan hari ini. Pertama, teman-teman diharapkan hadir tepat waktu dan menggunakan koneksi internet yang stabil supaya minim kendala gitu ya saat menyimak. Dan saat tidak berbicara, mohon diaktifkan mute supaya tidak bocor gitu ya, supaya tidak ada gangguan suara. Kemudian boleh tolong menggunakan bahasa yang pantas dan juga nama yang pantas. Dan nanti juga diharapkan bisa menghadiri sesama peserta. Ketika ada yang misalnya sedang bertanya, mau tidak menyela dan juga tidak menghakimi seperti itu ya. Kemudian karena di akhir sesi biasanya akan ada sharing-sharing ya. Jadi para peserta diharapkan untuk tidak menyebarkan pengalaman pribadi peserta lainnya gitu ya ke luar forum. Jadi apa yang dibahas di sesi ini diharapkan di sesi ini saja gitu ya. Kemudian webinar ini juga sifatnya untuk edukasi umum gitu ya. Jadi peserta harap berbagi waktu atau ruang dengan peserta lainnya supaya kita bisa kebagian gilirannya untuk semuanya saling bertanya atau sharing begitu ya. Kemudian peserta juga dipersilakan berpartisipasi sesuai kenyamanan aja. Jika ada yang ingin on cam silakan gitu ya. Tapi kalau misalkan kurang nyaman dan belum mau, nggak apa-apa, tidak ada kewajiban gitu ya. Kembali ke sesuai kenyamanan teman-teman dan bapak ibu masing-masing aja. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya via chat boleh banget. Kalau misalkan mau tanya langsung nanti boleh ketika waktunya sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Oke, mungkin sedikit pembuka ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang jadi orang tua gitu ya. Dan sebagai orang tua mungkin suka ada pertanyaan gitu ya. Kenapa sih anak kadang suka rewel? Kenapa kadang nggak mau cerita sama kita, tapi mau cerita sama orang lain gitu ya. Ada banyak hal yang mungkin kita bertanya-tanya gitu ya. Apakah ada yang salah gitu ya dari relasi kita sama anak atau gimana? Padahal kita tahu banyak hal-hal sehari-hari apa yang kita ucapkan, gitu, ya, gimana perilaku kita ke anak, itu kan pasti berpengaruh gitu ya ke tumbuh kembang anak. Nah, jadi di kelas ini kita akan bahas lebih lanjut nih sebenarnya seperti apa sih secure attachment gitu ya, seperti apa attachment yang aman, seperti gimana itu bisa terbentuk dan apa aja sebetulnya hal-hal yang bisa kita coba lakukan seperti itu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi mungkin ya saya boleh izinkan Kanisa Adriana waktu dan layar dipersilakan Kanisa. Selamat datang Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Hana. Selamat pagi Bapak Ibu, kakak-kakak, teman-teman semua yang sudah hadir di kegiatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesediaannya gitu ya, untuk kita belajar sama-sama, sharing sama-sama di hari Minggu di pagi hari ini. Jadi, perkenalkan nama saya Nisa Adriana, MPsi Psikolog atau biasa dipanggil Nisa. Hari ini kita akan membahas gitu ya terkait dengan secure attachment dalam konteks atau dalam sudut pandang tumbuh kembang anak seperti itu. Tadi seperti kata Kak Hana gitu ya bahwa memang secure attachment atau hubungan antara orang tua dengan anak itu nggak bisa lepas juga mempengaruhi bagaimana sih tumbuh kembang anak. Makanya sekarang kita bahas sama-sama. Mungkin sebelum mulai saya mau perkenalkan diri dulu. Jadi tadi saya sudah bilang nama saya Nisa. Silahkan next Kak Hana. Nama saya Nisa, saya adalah salah satu psikolog anak dan remaja dari bertumbuh.co.id gitu ya.
dalam prakteknya saya menangani beberapa kasus gitu, termasuk pendampingan anak berkebutuhan khusus, kesiapan sekolah pada anak, masalah perilaku dan regulasi emosi pada anak dan remaja, adaptasi dan relasi interpersonal, dan juga pengembangan diri dan penerimaan diri pada individu sampai dewasa awal. Jadi ini adalah area-area penanganan yang biasanya saya lakukan selama saya praktek seperti itu. Hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas terkait dengan attachment, khususnya anak dengan orang tuanya, gitu ya, yang nantinya dapat kita optimalkan dalam tumbuh kembang anak kita, seperti itu. Lanjut lagi, Kak Hana. Oke, pertama-tama mungkin dijelaskan dulu kali ya Bapak Ibu teman-teman semuanya, apa sih sebenarnya attachment itu gitu. Sebenarnya isu attachment ini udah banyak banget ya dibahas kalau di sosial media, tapi memang konteksnya lebih banyak terkait dengan hubungan dewasa gitu ya. Gimana sih hubungan relasi romantis atau pasangan seperti itu. Belum banyak yang tahu bahwa sebenarnya attachment itu bukan tentang itu aja gitu. Sebenarnya secara definisi, attachment sendiri itu adalah ikatan emosional yang erat antara dua orang. Seperti itu. Kalau dalam konteks anak, berarti emosional yang erat antara anak dengan pengasuh utamanya, gitu ya. Jadi bukan sama ibu aja gitu. Jadi ikatan emosional ini dibangun dengan caregiver atau pengasuh utama anak. Jadi kalau misalnya memang pengasuh utamanya ibu, berarti dengan ibunya. Kalau pengasuh utamanya adalah ayah gitu ya, bisa sama ayahnya, atau kalau misalnya pengasuh utamanya nenek kakeknya, bisa juga sama nenek kakeknya. Atau misalnya anak-anak, beberapa kasus gitu ya, anak-anak yang tinggal di panti asuhan, berarti anak dengan pengasuh atau wali di panti asuhannya. Jadi ini bukan tentang dengan ibu aja, tapi dengan pengasuh utama anak. Secara sejarah gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya attachment ini sudah dibahas oleh beberapa tokoh psikologi. Misalnya oleh Freud gitu ya. Freud ini bilang bahwa bayi ini menjalin attachment dengan orang yang memberikan kepuasan oral. Jadi kepuasan oral itu adalah kepuasan yang didapatkan dari mulut gitu ya. Jadi makanya akhirnya dikaitkan biasanya harusnya sama ibu gitu, karena kan ibu yang menyusui gitu. Jadi akhirnya attachment-nya akan terbentuk antara ibu dan anaknya. Lalu ada juga tokoh lain dengan nama Harlow gitu ya. Dia ini melakukan penelitian menggunakan bersama dengan monyet gitu ya, menggunakan boneka buatan, yang satu dari baju-baju gitu, kain-kain, yang satu dari kabel-kabel gitu. Nah, ternyata anak-anak monyet ini lebih dekat dengan boneka yang terbuat dari kain-kain ini yang lebih lembut seperti itu, walaupun keduanya tidak memberikan makanan buat anak monyet ini. Akhirnya disampaikan bahwa sebenarnya yang utama itu kenyamanan fisik gitu ya, yang akhirnya membentuk attachment antara anak dan caregiver-nya atau pengasuh utamanya. Selanjutnya ada Erikson. Erikson ini memang mempunyai teori terkait dengan tugas perkembangan. Jadi setiap tahap usia itu punya tugas perkembangannya, dan akhirnya Erikson menyatakan bahwa sebenarnya iya, kenyamanan fisik itu betul, tapi perawatan yang sensitif juga penting gitu. Perawatan yang sensitif itu adalah di mana kita gitu ya sebagai orang tua bisa sensitif atau bisa peka dengan kebutuhan anak kita. Jadi kita bisa memberikan respon yang tepat, baik secara tepat waktu ataupun cara yang tepat seperti itu. Itulah yang akhirnya membangun kepercayaan dasar bayi gitu. Bahwa oh ternyata dunia ini aman ya buat saya gitu ya. Dunia ini aman ya untuk aku berkembang, dan akhirnya dia jadi lebih nyaman untuk mengeksplorasi dunia di sekitarnya dia. Seperti itu. Next lagi Kak. Oke. Nah, lalu akhirnya gitu ya sekarang kita menggunakan teori banyaknya dari tokoh tokoh namanya Bowlby gitu ya. Dia menyatakan bahwa sebenarnya attachment di tahun pertama kehidupan itu berkaitan dengan ketanggapan dari caregiver-nya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngeh gitu ya, tanggap itu apa sih sebenarnya? Tanggap itu adalah di mana kita bisa memberikan respon yang tepat terhadap kebutuhan atau sinyal yang diberikan sama anak kita gitu. Jadi ketika misalnya anak kita nangis, berarti kita gendong, kita berikan rasa nyaman dan sebagainya, seperti itu. Jadi ini bicara tentang tanggapan caregiver-nya.
bukan cuma tentang kepuasan oral atau misalnya kenyamanan fisik seperti itu. Nah, bahwa dari anak lahir gitu ya, sebenarnya anak ini sudah mengembangkan attachment di dirinya dengan caregiver utamanya. Yang pertama itu adalah tahap di baru anak lahir sampai 2 bulan seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya di tahap-tahap awal ini bayi ini sebenarnya belum merespon secara spesifik sama caregivernya. Jadi dia masih setara tuh, semua orang masih dianggap sama sama dia. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar gitu ya, Nikita Willy yang artis yang terkenal itu, dia pernah bilang kan waktu dia melahirkan adik anaknya yang kedua, dia bilang bahwa dia malah fokusnya sama anak yang pertama. Karena anak baru lahir atau anak baru lahir biasanya belum ngeh sama siapa ibunya gitu. Nah itu betul gitu, karena memang di bawah 2 bulan anak tuh sebenarnya belum terlalu ngeh siapa caregiver utamanya. Dia masih setara gitu ya memandang anak-anak orang-orang di sekitarnya dia. Lalu lanjut di 2 sampai 7 bulan baru akhirnya attachment ini mulai fokus sama satu figur yang tadi saya bilang caregiver utama ini. Anak ini secara bertahap belajar membedakan mana sih orang yang dia kenal dan mana yang dia tidak kenal. Seperti itu. Lalu secara spesifik nanti di usia 7 sampai 24 bulan atau 2 tahun baru attachment-nya berkembang. Kenapa gitu ya? Karena anak ini biasanya sudah mulai banyak bergerak Bapak Ibu. Jadi dia sudah bisa merangkak, sudah bisa merambat, sudah bisa jalan gitu ya. Jadi akhirnya dia sudah mulai secara aktif mencari kontak dengan pengasuhnya. Dia bisa mendekat atau dia bisa menjauh mungkin seperti itu. Dan akhirnya dia pun juga bisa belajar atas respon yang kita berikan terhadap bagaimana dia mencari pengasuhnya seperti itu. Dan terakhir 24 bulan ke atas gitu ya, dari 2 tahun ke atas, anak ini mulai menyadari nih bahwa orang di sekitarnya dia itu juga punya perasaan, tujuan, dan rencana gitu. Dia udah ngeh nih, oh mamah aku misalnya gitu ya, perasaannya seperti apa. Oh papa aku responnya seperti apa. Sehingga akhirnya dia mulai mempertimbangkan tindakan mereka gitu. Makanya kalau bapak ibu gitu ya, kalau anaknya ada yang udah di atas 2 tahun, kan kita udah bisa mulai tuh bilang kayak no 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 gitu ya. Jadi anak tuh sudah mulai ngeh gitu, oh respon ibu saya kayak gini berarti saya nggak akan melakukan. Atau misalnya ngelihat orang tuanya tepuk tangan gitu ya, ceria gitu, akhirnya dia mau melakukan hal-hal yang sedang dia coba seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai, Bapak Ibu mungkin boleh share lewat kolom chat gitu. Kalau sekarang ini yang Bapak Ibu peserta anak-anaknya di usia berapa? Kalau boleh tahu, Bapak Ibu yang menjadi peserta di sini, anaknya di usia berapa? Oke, 18 bulan. 2 tahun ya, oke siap. Berarti ini ya Bapak Ibu ya, bahwa memang ada fase-fasenya dalam membangun attachment itu. Lanjut lagi, Kak Hana, ada yang belum punya juga nggak apa-apa, belajar dari sekarang ya Mbak Yara ya. Oke, sekarang kita bahas apa sih kaitannya attachment sama tumbuh kembang anak gitu ya. Kenapa sih attachment itu penting gitu. Bahwa secara biologis sendiri gitu ya, attachment ini bahkan sudah dimulai dari periode prenatal gitu. Jadi saat anak itu masih dalam kandungan dan berlanjut hingga 2 tahun pertama kehidupan. Seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa proses perkembangannya itu memang sampai 2 tahun. Dan di sini disampaikan juga bahwa selama 24 bulan pertama gitu ya, 2 tahun pertama kehidupan anak, otak kita emang berada dalam kondisi yang paling plastis. Plastis ini maksudnya masih fleksibel gitu ya, masih berkembang secara aktif gitu, masih bisa berubah-ubah. Di mana akhirnya pengalaman sosial emosional ini sangat mempengaruhi pematangan struktur otak dan perkembangan psikologis akhirnya gitu. Jadi sangat berkaitan gitu, di mana interaksi sosial ini yang mendorong kemudian terbentuknya attachment dapat mempengaruhi sisi kanan otak gitu ya, yang akhirnya mengatur keadaan perasaan individu, regulasi emosi, fungsi otonom, dan pemrosesan kognitif yang lebih tinggi. Jadi secara biological gitu ya, secara biologis, secara syaraf, memang sudah ada penelitiannya, bahkan dari sejak dalam kandungan,
Attachment itu sudah mulai terbentuk dan bisa mempengaruhi bagaimana otak anak kita itu berkembang, karena akhirnya membangun hubungan sosial emosional dengan caregiver-nya. Selanjutnya, oke. Nah, sekarang secara psikologisnya gitu ya. Jadi ketika anak membangun relasi dengan caregiver-nya, dengan orang tuanya atau pengasuh utamanya gitu, anak itu akan membangun yang namanya internal working model of attachment gitu ya. Jadi apa sih itu gitu ya? Itu adalah model mental atau persepsi atau penilaian anak tentang pengasuhnya, hubungan mereka dan juga diri mereka sendiri. Jadi mereka akhirnya melakukan penilaian gitu ya. Sebenarnya aku tuh layak nggak sih mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekitar aku seperti itu. Jadi akhirnya mereka mulai untuk membentuk penilaian-penilaian seperti itu. Sama mungkin akhirnya seperti kalau Bapak Ibu gitu ya bisa refleksi gitu ya. Mungkin ada penilaian-penilaian yang akhirnya terbentuk yang berkaitan dengan bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan orang tua Bapak Ibu sebelumnya gitu ya. Apakah akhirnya Bapak Ibu menilai diri Bapak Ibu itu, diri teman-teman semua ini layak menerima kasih sayang dari orang sekitarnya seperti itu sebenarnya ada kaitannya. Jadi bagaimana internal working model of attachment ini terbangun, itu akhirnya mempengaruhi bagaimana kita menilai terkait diri kita sendiri dan kelayakan kita untuk menerima perawatan atau kasih sayang dari orang di sekitar kita. Seperti itu. Nah, akhirnya ini mempengaruhi respon bayi selanjutnya terhadap orang lain gitu ya. Ketika anak merasa bahwa dia layak untuk mendapatkan kasih sayang, dia akan cenderung untuk lebih percaya diri untuk menampilkan dirinya gitu ya. Dia akan lebih berani untuk mengeksplorasi lingkungannya karena dia merasa bahwa ya aku layak untuk mendapatkan ini gitu. Orang-orang akan memberikan aku perhatian gitu. Orang-orang akan memberikan aku kesempatan untuk menampilkan diri aku seperti itu. Namun ketika memang dia akhirnya diabaikan sama caregiver-nya gitu, akhirnya dia memasuki dunia itu dengan penuh keraguan gitu. Apakah aman lingkungan ini untuk saya? Apakah lingkungan ini bisa memenuhi kebutuhan saya? Seperti itu. Akhirnya mempengaruhi tidak hanya hubungan dengan caregiver-nya, tapi dengan orang-orang di sekitarnya seperti itu. Dan akhirnya ketika dia memasuki lingkungan dengan lebih aman, yakin gitu ya bahwa dunia ini tuh tempat yang aman, dia akhirnya akan belajar terkait dengan pemahaman emosinya, perkembangan hati nuraninya, dan konsep dirinya pun akan lebih sehat gitu. Dia akan merasa bahwa oke, aku adalah orang yang berharga dan layak untuk dicintai oleh orang-orang di sekitar aku. Seperti itu. Jadi inilah kaitannya kenapa sih attachment ini mempengaruhi tumbuh kembang. Karena kita bisa bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya anak kita akhirnya merasa tidak aman untuk mengeksplor lingkungannya gitu ya, maka pembelajaran yang dia dapatkan dari lingkungan pun jadi lebih minim gitu, karena kan sebenarnya anak-anak itu belajar dari lingkungannya, dari pertemanannya, dari sosialisasinya seperti itu. Jadi makanya akhirnya attachment ini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak secara keseluruhan seperti itu. Lanjut, Kak Hana. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis attachment gitu ya. Apa sih sebenarnya attachment tuh ada apa aja sih jenisnya dalam tumbuh kembang anak gitu ya, dalam kaitannya hubungan anak dengan orang tuanya. Ada 4 jenis Bapak Ibu gitu ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memikirkan juga atau refleksi kira-kira anak saya masuk yang mana ya gitu ya sejauh ini. Pertama ada securely attached. Jadi dia kelekatannya atau attachment-nya itu secure atau aman gitu. Biasanya ditunjukkan dengan bayi ini menggunakan caregiver atau pengasuhnya sebagai tempat amannya mereka. Ketika dijauhkan gitu ya, ketika caregiver-nya pergi, mereka itu emang ada protesnya gitu ya. Tapi mereka tetap bisa beraktivitas dengan baik gitu. Bukan yang jadinya tidak bisa beraktivitas gitu. Dan ketika pengasuhnya kembali, mereka itu menjalin interaksi yang positif. Jadi kayak kangen-kangenan, peluk-pelukan, bermain lagi seperti itu.
Itu adalah ciri dari anak yang memiliki attachment yang secure. Lalu ada juga yang insecure avoidant. Jadi insecure ini ada 3 tipe ya Bapak Ibu ya. Insecure avoidant ini adalah jadi dia itu ngerasa tidak aman malah dengan caregivernya. Yang akhirnya perilakunya dia malah menghindari pengasuhnya dia. Sedikit interaksinya. Ketika caregivernya pergi, dia nggak tertekan, dia cuek aja gitu, dia nggak ada respon apa-apa gitu ya. Dan seringkali ketika caregivernya kembali gitu ya dari pergi gitu ya, dia balik, dia nggak menjalin kontak sama sekali. Jadi akhirnya perilakunya itu malah menghindari dari caregiver atau pengasuhnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada insecure resistant gitu ya. Jadi kalau resisten ini dia itu ambivalen, kayak nggak konsisten. Jadi bayinya atau anaknya ini bergantung banget sama caregivernya gitu ya. Jadi akhirnya kalau ditinggal dia itu cemas banget gitu, kayak takut banget ditinggal sama pengasuhnya. Tapi ketika nanti datang gitu ya, mereka nggak mau ada kedekatan gitu. Jadi akhirnya bergantung tapi melawan kedekatan juga seperti itu. Jadi saat mau ditinggalkan anak ini biasanya cemas gitu ya, atau kayak clingy banget gitu, kayak deket banget, kayak takut kemana-mana sendiri gitu. Tapi saat ada caregivernya, mereka juga tidak memberikan afeksi ke caregivernya. Jadi nggak mau juga kalau ditenangkan. Jadi kayak tetap melawan juga ketika sama caregivernya seperti itu. Tapi clingy kayak gitu ya, tapi uh, bisa dibilang istilahnya kayak manja gitu ya, nangis dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada insecure disorganized gitu ya. Jadi kalau insecure disorganized ini bayinya itu kayak bingung gitu, tidak terorganisir gitu, kayak bingung, linglung gitu, kayak akhirnya dia kayak bingung juga dalam menjalin relasi dengan caregivernya, dan biasanya juga penuh ketakutan. Biasanya pola attachment ini terjadi pada anak-anak yang memang pernah mengalami kekerasan gitu ya, sehingga atau benar-benar diabaikan gitu dari lingkungan sekitarnya, sehingga akhirnya terbentuk pola attachment seperti ini. Jadi dia itu menunjukkan pola kuat antara penghindaran, perlawanan, dan juga rasa takut. Jadi ekstrim banget perilakunya antara menghindar, melawan, dan juga ketakutan sama caregivernya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin yang udah lihat ini, kira-kira ada yang sudah bisa mengkategorikan nggak sejauh ini attachment sama anaknya tergolong yang mana gitu ya. Mungkin bisa nanti kita sharing-sharing, boleh di komen ataupun saat tanya jawab selanjutnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi Kak. Nah, sekarang bahas nih, kenapa sih penting membangun secure attachment gitu ya? Tadi kita sudah lihat-lihat jenis-jenis attachment dan bagaimana kaitannya dengan optimalisasi tumbuh kembang anak gitu ya. Nah, bahwa secure attachment ini membuat tadi yang saya bilang ya, anak ini menilai dia punya internal working model yang tadi saya sampaikan, dia akan memiliki penilaian bahwa dunia ini adalah tempat yang aman untuk aku gitu ya. Dunia ini bisa aku percaya untuk memenuhi kebutuhan aku gitu. Baik kebutuhan untuk bertahan hidup ataupun kebutuhan akan kasih sayang. Jadi akhirnya dia belajar terkait hal itu dan memiliki penilaian terkait hal itu. Dan selanjutnya, ia pun akan jadi berani untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Seperti itu kaitannya. Jadi akhirnya ketika dia aktif eksplorasi, dia jadi bisa untuk mendapatkan banyak pembelajaran dari lingkungan sekitarnya. Seperti itu, baik secara kognitif atau pemecahan masalah gitu ya sehari-hari, kemandirian, sosialisasi, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa attachment ini memang sangat mempengaruhi bagaimana pertumbuhan anak-anak ke depannya. Bukan hanya pertumbuhan saat ini, tapi juga pertumbuhan sampai dia
remaja seperti itu. Di sini ada penelitian bahwa ketika anak itu memiliki attachment yang secure, dia akan memiliki kesehatan emosi yang lebih positif. Seperti itu, harga dirinya juga tinggi karena tadi ya dia punya internal working model bahwa aku tuh layak untuk dicintai gitu. Aku tuh layak untuk uh, mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitar aku. Jadi kepercayaan dirinya juga baik, kompetensi sosialnya juga baik hingga masa remaja. Jadi bukan hanya saat anak-anak itu masih kecil aja gitu ya, tapi itu akan mempengaruhi sampai remaja. Dan juga meningkatkan keterampilan pemecahan masalah sosial pada usia 54 bulan. Jadi akhirnya karena tadi dia aktif bereksplorasi, mengeksplorasi, dia akhirnya terbiasa untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi akhirnya keterampilan problem solving sosialnya pun berkembang lebih optimal. Seperti itu. Sedangkan untuk anak dengan attachment yang insecure, di sini ada insecure avoidant gitu ya, kemungkinan besar gitu ya akan mengalami penghambatan perilaku dan kecemasan. Jadi penghambatan perilaku ini adalah bagaimana anak ini akhirnya sangat ragu-ragu untuk dapat masuk ke lingkungan baru. Jadi kalau Bapak Ibu gitu ya familiar sama anak yang ketika baru mulai sekolah gitu ya, dia agak susah adaptasinya, butuh waktu untuk dapat teman gitu ya, untuk mengikuti pembelajaran seperti itu adalah penghambatan perilaku yang biasanya ada kaitannya juga dengan kecemasan. Dan ini terjadi gitu ya sampai masa remaja seperti itu. Jadi kaitannya itu sampai masa remaja. Lalu insecure resistant itu juga secara negatif berpengaruh dengan perkembangan kognitif di sekolah dasar dan juga ada tingginya tingkat perilaku agresi dan melanggar aturan juga. Seperti itu. Karena apa? Karena anak dengan insecure resistant itu biasanya perilakunya nggak konsisten gitu ya. Jadi akhirnya dia perkembangannya pun menjadi tidak optimal. Dia juga jadi akhirnya pada aturan-aturan itu dia biasanya tidak konsisten untuk mengikutinya. Lalu selanjutnya ada insecure disorganized ini juga berasosiasi dengan perilaku agresi dan juga gangguan psikiatri atau gangguan yang sifatnya lebih berat lagi gitu ya pada anak-anak. Jadi memang secara penelitian menunjukkan bahwa secure attachment ini memberikan dampak yang baik bahkan sampai anak kita ini tumbuh ke masa remaja seperti itu. Selanjutnya, nah, namun gitu ya, tadi kan dibahas bahwa seakan-akan secure attachment masa kecil itu mempengaruhi perkembangan anak sampai remaja. Tapi ada juga nih penelitian yang menyampaikan bahwa tidak selalu ada kesinambungan mutlak juga. Bahwa ada studi juga yang menunjukkan gitu ya, kalau Bapak Ibu ngeh gitu kan banyak nih sekarang di sosial media yang aku mah attachment-nya avoidant sama pasangan aku gitu. Soalnya aku dulu waktu kecilnya kenapa gitu ya. Memang ada kaitannya gitu ya, karena tadi yang saya bilang ada internal working model itu, tapi tidak mutlak juga gitu ya. Bahwa sebenarnya klasifikasi keterikatan bayi atau attachment bayi yang tadi saya sampaikan secure, insecure itu tidak memprediksi klasifikasi attachment pada usia 18 tahun. Jadi sebenarnya tidak berkesinambungan mutlak juga gitu. Namun itu mempengaruhi. Namun lebih penting lagi perawatan yang konsisten positif itu faktor penting yang perlu dipertimbangkan yang kemudian menghubungkan attachment awal dengan fungsi anak di masa depan. Jadi apa yang bisa kita ambil gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa memang iya attachment di awal itu penting, tetapi tidak akan berkontribusi sama fungsi anak di masa depan kalau tidak diimbangi dengan perawatan yang konsisten positif selama masa perkembangan yang selanjutnya gitu. Jadi akhirnya secure attachment yang di awal dan pengalaman selanjutnya ini yang bersama-sama mempengaruhi perilaku dan penyesuaian anak di kemudian hari. Jadi nggak cukup kalau cuma secure attachment aja, tapi harus ada pengalaman yang selanjutnya juga dalam perkembangan dia selanjutnya sampai dengan usia remaja seperti itu.
Selanjutnya, Kak. Oke, tadi kita udah bahas terkait gimana sih pentingnya attachment terhadap optimalisasi tumbuh kembang anak. Sekarang kita akan bahas strateginya apa sih gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa membangun secure attachment sama anak kita. Dan ini konteksnya bukan cuma sampai usia 24 bulan ya Bapak Ibu ya, tapi sampai anak-anak tumbuh lebih besar pun ini masih bisa diterapkan. Yang pertama adalah sensitif dan tanggap terhadap kebutuhan anak gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya attachment itu kaitan eratnya adalah dengan ketanggapan caregiver-nya gitu. Jadi kita sebenarnya bukan harus jadi orang tua yang sempurna gimana-gimana, enggak. Yang penting adalah kita sensitif dan tanggap sama kebutuhan anak kita sendiri. Seperti itu. Baik secara verbal maupun nonverbal gitu ya. Baik misalnya anaknya vokal nih bilang, "Aku sedih, Mah," gitu. Atau dia cuma kelihatan murung aja gitu ya. Harapannya kita sebagai orang tua bisa peka dengan kebutuhan mereka. Orang tua ini nantinya diharapkan bisa menawarkan dukungan emosional dengan bertanya, mengamati, dan mendengarkan dengan penuh minat dan perhatian. Terkadang gitu ya, kita sebagai orang tua udah kok, Bu, saya udah dengerin anak saya cerita gitu ya. Iya, mendengarkan, tapi sudah dengan penuh minat dan perhatian nggak gitu ya. Kadang kita dengerin tapi mungkin dianya di kamar, kitanya di ruang tamu gitu ya, atau di ruang tengah gitu. Atau dianya cerita, kita sambil main HP gitu. Nah itu sebenarnya belum termasuk ke mendengarkan dengan penuh minat dan perhatian, seperti itu. Makanya contoh penerapannya adalah dengan melakukan active listening gitu. Jadi ada kontak mata Bapak Ibu, bukan cuma sekedar dia cerita terus kitanya main HP atau sambil kerja. Tapi ada kontak mata antara kita dan anak kita. Duduk sama-sama gitu. Terus ekspresif aja gitu. Gimana sih kayak kita kalau lagi ngegosip sama teman kita gitu ya Bapak Ibu ya, atau kita lagi cerita sama teman-teman kita gitu. Oh iya, terus gimana kayak gitu-gitu. Jadi berikan respon-respon verbal maupun nonverbal yang membuat anak itu merasa bahwa kita tuh berminat banget sama cerita mereka kayak gitu. Bahwa dia itu penting banget loh untuk didengarkan gitu. Penting banget loh untuk mama papa tuh tahu apa yang kamu rasakan dan apa yang terjadi gitu. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan tapi mendengarkan secara aktif seperti itu. Lalu kita bisa memberikan apresiasi dan menyemangati juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi terkait dengan usaha yang diberikan, bukan hanya dengan hasilnya gitu. Jadi penting untuk mengapresiasi upaya yang dia lakukan. Misalnya anaknya apa berhasil tampil di depan panggung gitu ya. Kita bisa bilang kayak, "Wah keren banget kamu udah bisa ngelawan rasa takut kamu ya," kayak gitu. Jadi kita fokus sama usahanya, upaya yang dilakukan anak, seperti itu. Lalu jangan lupa sering bercanda aja sama anaknya Bapak Ibu gitu ya. Jadi terkadang gitu ya karena kesibukan kita akhirnya fokusnya sama tanggung jawab kita sebagai orang tua. Terus jadi kita jadi kurang fun sama anak kita. Gak apa-apa bercanda aja sama anak. Bercanda-bercanda ketawa-ketawa, ngasih teka-teki, hal-hal seperti itu, bercanda-bercanda yang kadang suka kita lupakan gitu ya sama anak, itu juga bisa untuk membangun rasa sensitif terhadap anak, seperti itu. Dan bisa juga berbagi cerita relevan dengan situasi anak. Jadi bukan cuma anak yang cerita, tapi kita juga cerita gitu. Pada beberapa kasus ada anak yang memang mungkin tidak terlalu aktif untuk bercerita. Jadi kita bisa contohkan gitu ya, dengan kita duluan yang cerita. Misalnya anaknya anak sekolah gitu ya, bisa kita pulang kerja atau kita ibu rumah tangga, kita bisa bilang, "Aduh mama capek banget deh hari ini banyak tugasnya gitu, belum selesai," atau, "Aduh mama capek banget deh tadi kerjaannya susah banget," gitu. Atau misalnya, "Aduh tadi mama di jalan macet banget," seperti itu. Atau bisa juga diselipkan dengan cerita-cerita yang mengajarkan anak aturan-aturan sosial. Misalnya gini, "Mama tadi di supermarket lagi ngantri ada yang nyerobot antrian tahu," gitu.
ajak aja dia diskusi supaya nanti dia juga belajar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di hubungan sosial seperti itu. Apa sih yang harus dilakukan sebenarnya ketika menghadapi hal-hal situasi sosial seperti itu. Atau misalnya sesederhana tadi ibu mau beli gula di warung tapi habis di warung yang itu kayak gitu, bilang hal-hal sederhana kayak gitu aja, nanti dia akan belajar, oh bahwa sesederhana gitu ya Pak Ibu ya, oh bahwa kalau misalnya gula habis di warung di situ, aku bisa loh nyari di warung lain. Itu kan suatu proses pemecahan masalah juga sebenarnya, akhirnya dia bisa belajar seperti itu. Itu adalah hal yang bisa ibu bapak ibu lakukan gitu ya, praktisnya dalam menunjukkan sensitivitas terhadap kebutuhan anak. Selanjutnya, nah, lalu konsistensi gitu ya. Ini yang mungkin masih agak susah untuk kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Jangankan ke anak gitu ya, kadang sama diri sendiri aja kita masih konsisten. Tapi sebagai analogi gitu ya, bahwa anak ini sebenarnya sangat membutuhkan aturan dan rutinitas yang terstruktur dan konsisten. Karena itu akan memberikan rasa aman dan nyaman buat mereka. Dia jadi tahu gitu ya, apa sih sebenarnya yang ayah ibu aku harapkan dan apa yang terjadi selanjutnya kalau aku melakukan sesuatu. Sama kayak bapak ibu gitu ya, kalau misalnya kerja di kantor, kan akan lebih enak kan sebenarnya bekerja kalau misalnya aturannya jelas, job desk-nya jelas gitu ya, rencana kenaikan gajinya jelas kayak gitu ya. Kalau misalnya aturan dan rutinitasnya jelas, jadwal kerjanya jelas, itu kan sebenarnya lebih enak. Itu kita yang sudah dewasa, apalagi anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak itu perlu ngerasa aman dengan berbagai aturan yang kita terapkan. Anak itu perlu untuk tahu bahwa sebenarnya harapan orang tua aku tuh harus jadi anak yang kayak gimana sih gitu ya. Anak yang bangun pagi kah gitu ya, anak yang eh, mandi sendiri kah gitu. Perlu untuk dibangun rutinitas dan aturan yang jelas supaya anak juga ngerasa aman dalam menjalani keseharian dia gitu. Apakah orang tua aku itu kalau misalnya aku lempar barang gitu ya, itu tuh boleh atau enggak sih sebenarnya gitu. Kalau aku ngomongnya nadanya tinggi, itu boleh atau enggak sih sebenarnya. Respon-respon itu yang anak itu perlu untuk pelajari. Jadi dia tahu dia harus berperilaku seperti apa, seperti itu. Nah, ini adalah contoh rutinitas pengantar tidur yang misalnya Bapak Ibu bisa terapkan gitu ya ke anak-anak. Yang nantinya bisa juga untuk menambah sensitivitas kita terhadap anak kita. Pertama adalah stop gadget 1 jam sebelum waktu tidur. Maksimal 1 jam sebelum waktu tidur. Kenapa? Karena sebenarnya gadget itu kan memberikan gelombang-gelombang gitu ya, mempengaruhi kinerja otak yang akhirnya membuat otak kita tuh semakin aktif. Makanya baiknya sebelum waktu tidur itu kita sudah stop gadget setidaknya 1 jam sebelumnya. Lalu lakukan hal yang menyenangkan. Apa? Misalnya baca buku sama-sama gitu ya, bercanda-canda, ketawa-ketawa gitu ya, main teka-teki. Kalau dulu mah zaman saya kecil suka main itu ya, apa bayangan-bayangan gitu ya, gelap-gelapan, main ngebentuk sesuatu dengan bayangan-bayangan dari lampu, seperti itu. Lakukan hal yang menyenangkan bersama dengan anak, seperti itu. Jadi kadang kita anak tidur, kitanya sambil main HP gitu ya, disimpan aja dulu Bapak Ibu, 10 menit, 5 menit, lakukan hal yang menyenangkan bersama anak gitu. Lalu kita bisa bahas hari ini juga saat ngobrol. Misalnya bilang, mama seneng deh tadi kamu makannya habis gitu. Atau mama sedih deh tadi kamu teriak-teriak sama mama kayak gitu. Bahas apa yang terjadi di hari ini gitu ya. Jangan lupa untuk berikan anak menjelaskan juga kenapa kamu kayak gitu gitu ya. Kamu gimana perasaannya saat itu gitu. Jadi akhirnya terjadi diskusi di antara keduanya. Bukan hanya kita aja yang telling atau misalnya menasehati, tapi jadikan itu kesempatan untuk berdiskusi. Selanjutnya bisa juga membahas hari esok gitu ya. Kita sounding gitu sama apa sih yang terjadi sama hari esok. Jadi anak juga udah kebayang nih besok dia mau ngapain. Misalnya kita bisa bilang besok tolong ya makannya lebih cepat. Besok bangunnya jam 5:30 ya, karena besok kita berangkatnya jam 6:30 kan mau upacara bendera kayak gitu. Jadi
perlu juga untuk membahas hari esok. Dan terakhir kita bisa memberikan ungkapan sayang dan afirmasi. Jadi apapun pembahasannya gitu ya, walaupun itu misalnya kita saat lagi feedback perilaku anak kita perlu juga diakhiri dengan afirmasi. Bilang, mama bangga deh sama kamu, papa tahu kamu bisa, kayak gitu. Dan selanjutnya, jadi perlu untuk diakhiri dengan ungkapan sayang dan afirmasi terhadap anak. Ini adalah contoh rutinitas dan lakukanlah secara rutin gitu ya. Jadi anak akhirnya tahu bahwa setiap malam aku akan melakukan ini sama orang tua aku, seperti itu. Lanjut Kak. Nah, lanjutnya adalah respon not react gitu ya. Jadi ini adalah strategi komunikasi gitu ya untuk orang tua merespon perilaku anak dan bukan bereaksi secara impulsif. Kadang kan namanya anak pasti ada aja yang melakukan kesalahan dan lain-lain. Kita sebagai orang yang lebih dewasa baiknya adalah merespon, bukan bereaksi. Merespon itu apa? Berarti merespon itu kita lihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Kalau bereaksi kan secara otomatis gitu ya sama apa yang kita rasakan. Jadi kita diharapkan merespon terhadap perilaku anak. Contohnya gitu ya, pertama adalah pastikan lakukan itu dengan kontak mata yang sejajar gitu. Jadi kalau anak kita lebih pendek ya kitanya duduk atau bersimpuh seperti itu. Jadi kontak matanya sejajar supaya kita saling bertatapan. Supaya anak juga merasa bahwa oh orang tua ini memang mau memahami aku, bukan cuma memerintah kayak gitu ya. Jadi pastikan kontak matanya sejajar. Kalau perlu kasih sentuhan gitu ya, apa elus dulu tangannya gitu ya, atau ditepuk dulu kakinya gitu biar dia ngeh sama apa yang kita sampaikan gitu. Lalu kadang-kadang gitu ya juga kita teh misalnya anaknya melakukan kesalahan terus kita teriak dari ujung ruangan kayak kamu mah ayolah berhenti gitu. Itu sebenarnya kurang tepat gitu ya, karena seharusnya disampaikan secara langsung berdekatan sama anak. Seperti itu. Lalu selanjutnya bisa juga orang tua menjelaskan kesalahannya dulu. Jadi misalnya gini, kamu lempar barang karena marah. Di rumah kita tidak ada yang lempar-lempar barang. Gitu. Jadi jelaskan kesalahannya gitu ya, apa perilakunya dan bagaimana itu kontradiktif dengan aturan yang dilakukan di rumah. Lalu lanjutkan dengan apa yang seharusnya dilakukan gitu ya. Jadi pastikan anak tuh dikasih solusinya apa, perilaku penggantinya apa, karena namanya anak-anak ya, anak-anak mah masih perlu untuk didampingi dalam mencari solusi dari permasalahan mereka. Misalnya bilang, kalau kamu marah, kamu bisa pukul bantal aja kayak gitu. Jadi kita kasih solusinya apa, perilaku penggantinya apa. Dan terakhir kita koreksi. Koreksinya adalah sekarang kamu harus minta maaf dan bantu bereskan barang. Jadi ini adalah contoh penerapan bagaimana sih kita itu merespon terhadap perilaku anak yang mungkin kurang kita inginkan gitu. Jadi jangan bereaksi tapi merespon. Seperti itu sehingga anak bisa belajar dari respon yang kita berikan. Selanjutnya, bisa juga dengan membiarkan anak mengambil peran aktif gitu ya. Jadi akhirnya anak ini belajar untuk menumbuhkan kepercayaan diri dalam mengeksplorasi lingkungannya. Mereka juga akan belajar komunikasi dan paham bahwa interaksinya ini memiliki makna. Jadi kadang gitu ya, kita sebagai orang tua tuh saking sayangnya gitu ya, rasanya kita pengen menyiapkan semuanya buat mereka. Sebelum mereka minta, saya udah kasih gitu ya. Tapi sayangnya cara-cara seperti itu juga kurang tepat gitu ya, karena jadinya akhirnya anak tidak belajar untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan dan ia butuhkan. Seperti itu. Anak jadinya belajar bahwa lingkungan tuh harus paham sama mau dan keinginan aku gitu. Dan akhirnya nanti dia jadi kesulitan dalam berinteraksi di lingkungan sosial yang lebih luas seperti itu. Dia juga harus belajar bahwa sebenarnya interaksi kamu itu juga punya makna gitu loh. Jadi kamu perlu untuk berinteraksi sama orang di sekitar kamu. Jadi penting untuk membiarkan anak mengambil peran aktif dalam interaksi dengan orang tua. Contohnya apa yang bisa kita lakukan? Pertama, berikan pilihan sama anak gitu. Jadi daripada kita terus telling gitu ya, harus A, B, C gitu ya.
kasih anak pilihan. Misalnya, kamu mau makan sekarang atau habis mandi, misalnya seperti itu. Atau misalnya kamu mau pakai baju, mau disuapinnya sekarang gitu ya, tapi nanti malam nggak disuapin atau disuapinnya malam aja, sekarang makan sendiri gitu. Jadi dikasih pilihan-pilihan sama anak. Lalu berikan juga kesempatan anak untuk berpendapat. Terkadang kita greget ya Bapak Ibu ya, kayaknya pengen ngatur gitu, anak tuh harus kayak gimana. Tapi penting juga untuk kasih anak itu kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Kalaupun memang ada perbedaan, sampaikan alasan Bapak Ibu mengapa meminta anak seperti itu. Jadi jangan cuma kayak, ya pokoknya kan ini kata mama harus nurut gitu ya, jangan seperti itu. Jelaskan alasannya. Selanjutnya, biarkan anak merasakan konsekuensi alami dari pilihannya selama tidak berbahaya. Misalnya, ketika anak minta untuk aku maunya makan malamnya habis belajar aja gitu ya. Terus akhirnya malam-malam dia jadi ngantuk kayak gitu. Saat makan tuh jadi ngantuk kayak gitu. Ya biarin dia merasakan itu gitu ya. Jadi dia tahu akhirnya belajar, oh berarti selanjutnya ketika aku dikasih pilihan aku nggak akan milih ini gitu. Tapi pastikan bahwa konsekuensinya juga tidak membahayakan gitu ya. Jadi akhirnya anak belajar dari pilihan yang dia buat. Dan pastikan didampingi dan ajak diskusi anak dalam menerima konsekuensi tersebut dan juga dalam mendengarkan pendapat mereka. Selanjutnya, oke. Bisa juga ini ya, ini sebenarnya teknik yang bisa digunakan yaitu bermain bersama anak dan anak ini harus jadi leadernya gitu ya. Jadi anak yang menentukan arah permainannya kayak gimana. Jadi ini kita bisa menerapkan itu strategi untuk membiarkan anak mengambil peran aktif dan juga memberikan perhatian positif. Apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, kita sebagai orang tua bermain bersama anak, tapi anak yang memimpin permainan. Jadi anak yang nentuin mau main apa, aturannya kayak gimana, gitu ya. Jadi dia yang menentukan aktivitasnya dan memimpin aktivitasnya. Hal yang boleh orang tua lakukan hanya mendeskripsikan perilaku, mengulang atau parafrase ucapan, dan memuji anak. Jadi misalnya anaknya main Lego gitu ya, kita itu cuma boleh bilang kayak gini, misalnya anaknya nyusun Lego warna merah sama putih gitu ya, kita hanya boleh kayak gini, oh kamu nyusun Lego warna merah dan putih ya, kayak gitu. Terus anaknya lagi cerita, aku tuh lagi mau bikin rumah, rumahnya tuh apa gitu ya. Nah kita cuma boleh mengulangi, oh gitu, jadi rumahnya eh, tingkat 2 ya, kayak gitu. Seperti itu aja. Jadi kita mengulang ucapan yang disampaikan anak. Lalu memuji anak gitu ya. Misalnya, wah keren banget Legonya gitu. Wah tinggi banget nyusunnya kayak gitu. Jadi yang boleh dilakukan hanya itu. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah banyak bertanya, memberikan instruksi dan mengkritik anak. Terkadang orang tua itu lupa kalau ini tuh lagi bermain gitu. Jadi anaknya dikritik gitu ya. Misalnya lagi mewarna, misalnya lagi main Lego. Malah orang tuanya ngekritik kayak, ih kamu mah kok kayak gitu nyusunnya gitu ya. Atau misalnya, ih itu salah susunannya bukan kayak gitu. Atau misalnya ngasih instruksi, ih warna ini dulu baru ini baru ini. Jadi akhirnya orang tuanya yang memandu gitu. Atau malah banyak bertanya, itu bikin apa? Terus kenapa ininya kayak gini? Banyak bertanya gitu ya. Jadi ini jangan dilakukan karena ini adalah konteksnya lagi bermain bersama dan kita mau melatih anak kita untuk mengambil peran dan kita merespon sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi pastikan jangan banyak bertanya, memberikan instruksi dan mengkritik anak. Lalu terakhir lakukanlah secara rutin Bapak Ibu, nggak perlu lama-lama. 5-10 menit aja setiap sore. Lakukan aktivitas ini. Maka anak akan enjoy sama permainannya gitu ya, dan anak pun jadi akhirnya merasa orang tua ini bisa merespon aku sesuai kebutuhan. Mungkin cerita pengalaman sedikit, saya punya klien yang keluhannya adalah attachment-nya insecure, ambivalen atau resistan gitu ya. Saya hanya minta orang tuanya menerapkan ini. Lalu dalam waktu 2 minggu hubungannya sudah sangat membaik. Anaknya bahkan bisa
mengungkapkan, ini anaknya masih 4 tahun gitu ya, anaknya bisa mengungkapkan dengan clear. Dia bilang, "Aku senang mama kayak gini, mama jangan bersih-bersih rumah terus, aku senang mama bermain." Dan akhirnya anaknya menunjukkan attachment yang lebih secure gitu. Anaknya jadi ke sekolah nggak perlu ditungguin, anaknya jadi percaya diri dalam bersosialisasi di sekolah gitu. Yang sebelumnya anaknya selalu nangis kalau ditinggal sama orang tuanya. Jadi ini sederhana tapi sangat powerful Bapak Ibu kegiatan ini buat anak. Selanjutnya, oke, yang terakhir adalah mental yang sehat pada caregiver. Jadi ada penelitian yang menunjukkan gitu ya bahwa depresi dan kecemasan perinatal itu adalah masa saat mengandung dan juga saat anak baru lahir itu berkaitan dengan attachment yang terganggu. Stres pengasuhan juga berhubungan dengan attachment yang bermasalah. Jadi sebelum kita membuat atau memastikan anak kita perkembangan psikologisnya baik gitu ya melalui attachment yang sehat, kita pun juga sebagai orang tua harus memastikan kita dalam kondisi mental yang sehat. Seperti itu. Karena kenyataannya memang berhubungan gitu dalam membentuk attachment. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah fokus pada saat ini dan maafkan diri yang lalu. Jadi beberapa orang tua gitu ya setelah membaca atau mendengarkan materi ini, mereka jadi flashback ke masa lalu, ngerasa bersalah. Aduh, dulu aku kayak gini lagi sama anak aku, dulu aku kerja lagi waktu anak aku 2 tahun pertama gitu ya. Dulu aku belum tahu lagi materinya gitu. Jadi akhirnya menyalahkan diri yang lalu. Itu nggak perlu Bapak Ibu gitu ya. Karena itu pertama, waktu nggak bisa diputar gitu ya. Yang kedua, yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa konsisten menerapkan hal itu di sepanjang perkembangan anak gitu. Bahwa secure attachment di awal, kalau misalnya nanti ke depannya tidak diimbangi dengan parenting positif yang konsisten, ya tidak menjamin juga anaknya bisa tumbuh dengan optimal dan dengan baik gitu. Jadi maafkan semua kesalahan atau bukan kesalahan ya, ketidaktahuan Bapak Ibu gitu ya, dan fokus sama saat ini karena masih banyak sebenarnya yang bisa dilakukan untuk anak kita ke depannya seperti itu. Yang kedua adalah social support yang mumpuni gitu ya. Jadi diharapkan orang tua itu sama-sama kerjasama untuk melakukan pengasuhan pada anak gitu. Jadi akhirnya anak bisa menjalin attachment baik dengan ibu maupun dengan ayahnya seperti itu. Dan juga latih kemampuan regulasi emosi gitu ya bagi orang tua. Jadi akhirnya ketika anak menunjukkan perilaku tertentu, kita bisa merespon bukan mereaksi seperti itu. Selanjutnya Kak. Oke, jadi mungkin itu materi dari saya bahwa anak itu sebenarnya tidak butuh orang tua yang sempurna. Anak itu tidak butuh orang tua yang tidak ada celahnya gitu ya, tidak melakukan kesalahan gitu. Karena nggak mungkin juga gitu, karena kita juga belajar jadi orang tua ya Bapak Ibu ya. Tetapi anak itu sebenarnya butuh pengasuh yang bisa merespon dengan kehangatan gitu. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.